masyarakat. Nah, masyarakat ini dari kita pelajari sampai saat ini ada dari anarko. Saya lihat mereka tidak memahami yang sebenarnya tentang demo itu. Bahkan ini datang dari beberapa wilayah. Ada yang dari Subang, dari Banten, dari Tangerang, dan sebagainya. Termasuk di wilayah Jakarta juga. Nah, mereka dari kelompok-kelompok anak-anak muda. Ada terpelajar, tapi rata-rata bukan terpelajar justru. Dari preman-preman masih muda-muda lah. Kalau mahasiswa dengan buruh, setelah kita berikan brosur tentang RUU Omnibus Law, mereka memahami beberapa butir-butir yang dibahas di DPR. Tapi bagi mereka-mereka yang dari pokok masyarakat yang tidak terpelajar itu, justru mereka tidak paham sama sekali. Nah, kemudian berlanjut, mereka mulai berdatangan dari sektor barat maupun sektor timur yang masuk ke wilayah Jakarta. Nah, kemudian dilaksanakanlah mereka demonstrasi. Kita membantu polisi, ada beberapa titik. Yang pertama, titik utama itu DPR RI, kemudian di Istana Negara. Nah, kemudian yang masuk ke Istana Negara kita bagi lagi, ada jalur yang masuk di depan Pertamina atau dekat Makostrat, ada yang dari perempatan Harmoni dan di Patung Kuda, sehingga diharapkan mereka tidak masuk ke istana. Nah, pada saat di lingkungan Monas, nah, anggota TNI kan ada juga yang dapat jatah dari pimpinan, yaitu dari Mabes TNI, bahwa memang kita didukung untuk jatah makan. Tapi ada juga dari masyarakat yang empati kepada kita juga memberikan makanan juga, sehingga makanan itu berlebih. Nah, ada mungkin anggota kita itu yang karena berlebih, ada mahasiswa, saya lihat terpelajar mereka yang melakukan demo aksi damai, ada yang minta, ya mungkin ada anggota itu yang ya secara pribadi merasa iba, akhirnya ngasih makanan itu karena daripada nggak dimakan. Begitu juga ada yang ngasih air minum. Begitu juga kemarin ada juga marinir, ya setelah dihimbau oleh Bapak Gubernur, para mahasiswa kesulitan untuk pulang. Waktu itu malam itu akan pulang ke Pamulang, sehingga disampaikan oleh Pak Gubernur, kemudian nanti akan diantar ke Pamulang. Nah, saat itu ada kendaraan marinir, kebetulan yang standby di situ, akhirnya diminta tolong untuk mengangkut mahasiswa yang akan kembali ke Pamulang. Nah, kebetulan di dalam truk itu ada tameng-tameng sebagai peralatan untuk mengatasi huru-hara. Sehingga tameng-tameng itu diturunkan oleh anggota, ya, dan mahasiswa itu membantu menurunkan untuk dipindahkan ke kendaraan lainnya. Nah, bukan berarti kemudian memberikan tameng kepada mahasiswa, tidak, tetapi tameng itu dipindahkan, ya, secara bergotong royong lah, sama-sama untuk memindahkan, karena truk itu akan digunakan oleh mahasiswa yang dibawa ke Pamulang. Jadi itu saya sampaikan kepada media bahwa kami dari TNI mendukung penuh kita dengan tugas-tugas kepolisian. Ya, tidak ada kita
untuk mencari popularitas dan sebagainya. Kemarin pun ada para mahasiswa yang akan mendekati Monas, kemudian kita halau, mereka menyampaikan kami aksi damai Pak. Dan saya lihat ini ada dari beberapa perguruan tinggi, dan saya lihat juga betul-betul mereka ingin aksi damai. Namun ada permintaan yang tidak saya penuhi, mereka akan ke istana. Saya bilang kalau memang mau aksi damai silahkan, kemudian dia orasi apa yang dia sampaikan tetap kita fasilitasi, dan bahkan setelah itu berkumandang azan maghrib, mereka sholat dan minta saya yang mimpin untuk sebagai imam, ya kita laksanakan. Saya yakin mahasiswa, buruh, betul-betul mereka itu akan melakukan aksi damai, tidak ada yang melakukan anarkis, sehingga berjalan dengan baik. Dan setelah itu dari mahasiswa, Pak saya kesulitan untuk kembali karena di sana ada pasukan, khawatir sudah gelap, jangan sampai nanti ada persepsi yang berbeda. Akhirnya kita antar. Jadi kanan kiri 15 orang kita antar sampai ke titik kumpulnya mereka, ya, sehingga mereka aman sampai di tujuan. Demikian, Pak. Berarti kalau dari hasil pemantauan kemarin bisa dipastikan kelompok yang merusak fasilitas umum, mulai dari halte bus Transjakarta, kemudian MRT itu bukan dari buruh atau mahasiswa ya Pak? Jadi dari memang kelompok yang tidak terpelajar itu ya? Ya, saya punya keyakinan kalau mahasiswa dengan buruh itu kan punya misi aksi damai, dan rata-rata terpelajar lah, paham dengan aksinya yang ingin dia sampaikan, akan mereka sampaikan. Ada beberapa yang kita tangkap itu, dari kepolisian kita tangkap, mereka ini nggak paham sama sekali tujuannya untuk apa. Bahkan mereka itu ada yang dari Subang berangkat, terus saya tanya, ini siapa yang menggerakkan? Ada Pak, saya disuruh ke sini. Dia nggak bawa uang sama sekali. Bahkan ada cuma 10.000. Saya bayangkan kalau nanti setelah demo terus dia pulang pakai apa? Nah, mungkin dia di hasil dari HP yang kita lihat itu, dia dijanjikan setelah demo nanti dapat uang. Dan bahkan penggeraknya itu justru nggak datang ke Jakarta, dia berhenti di Pamanukan. Kan kasihan seperti itu masyarakat-masyarakat yang tidak paham, diberikan informasi-informasi yang salah. Dan saya lihat yang melakukan pelemparan-pelemparan kepada polisi, itu saya lihat, saya nggak yakin kalau itu mahasiswa, karena mahasiswa pakai jaket alma mater itu. Makanya pada saat ada yang melempar, saya dengan dari Kodam dengan marinir langsung kejar mereka itu. Karena mereka itu terlalu beranilah, terlalu. Kalau menurut saya itu aparat negara itu jangan sampai dibegitukan lah. Ya, dilempari batu besar-besar, ya polisi masih sabar. Akhirnya kita lakukan tindakan bersama, baik TNI maupun kepolisian. Demikian, Pak. Ini kan kemarin kalau kita lihat aksi ini kan sebetulnya dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Nah, tapi kemarin sempat pecah dan ricuh gitu di malam hari. Apakah kemudian ada pengamanan gitu yang dilakukan hari ini dan ke depannya? Mekanismenya seperti apa? Ya, jadi memang puncaknya tanggal 8 kemarin. Tanggal 6 masih kita bisa, di beberapa wilayah kita bisa koordinasi dengan baik, seperti di daerah Bekasi itu sangat damai lah ya. Kemudian tanggal 7 berikutnya, dan puncaknya di tanggal 8, ya itu memang di beberapa wilayah pun sama saya lihat. Nah, kemudian hari ini pun tetap kita waspada, ya, kita standby ada di Monas, kita siapkan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Demikian. Ya, demikian. Masih, Pak. Ya, karena mereka ini kan sipil ya. Jadi mereka-mereka yang kemarin diamankan itu langsung dibawa ke Polda. Kemudian saya lihat langsung di rapid test. Karena ini saya yakin ini akan menimbulkan klaster baru. Ya, ini yang kita waspadai.
setelah di rapid test terus dibawa ke Polda, kemudian nanti ada pemeriksaan dan penyidikan siapa sebetulnya penggerak-penggerak mereka itu. Demikian, Pak. Ya. Terkait soal fasilitas kesehatan, kemarin sempat edukasi juga saya pantau di daerah Pulau Gadung juga ada pemeriksaan rapid test di Koramil juga, dan nanti kalau hasilnya reaktif, ini mekanismenya akan seperti apa? Apa akan di swab di lokasi langsung atau seperti apa, di isolasi? Ya, memang di Koramil termasuk yang kemarin pun ada pemeriksaan-pemeriksaan. Itu kalau misalnya dia positif, nanti kita akan cek langsung juga ke daerahnya, bahkan ke keluarganya, kan begitu. Sama yang di kepolisian juga nanti akan dicek dari hasil pemeriksaan. Kalau misalnya dia positif, kan itu nanti akan dicek siapa keluarganya, siapa daerahnya, kemudian begitu juga nanti siapa yang menggerakkan, itu harus bertanggung jawab nantinya. Demikian, Mbak. Cukup, terima kasih ya.